Halo Sobat Jerami, kita kali ini akan melihat tanaman bawang merah dari salah satu teman kita yang kali ini tanam bawang merah. Ini ada Pak Joko, Mas Joko Neng, dan Mas Arif, dan juga Mas Handoko. Halo. Kali ini kita akan sedikit berdiskusi banyak. Nanti ketiga orang ini akan ngobrol-ngobrol tentang bawang merah. Monggo. Oke, sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang setengah sore pada hari ini, ada kata yang pasti tentu kita ucapkan adalah merasa syukur atas diberi nikmat, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bertemu lagi di acara yang sama, yaitu ngobrol asik bersama Jerami, sobat Jerami. Tentu manusia tidak lepas dari sebuah ikhtiar, dan ikhtiar itu adalah harus memiliki progres yang jelas. Pada hari ini secara otomatis kita mencoba memilih destinasi yang berbeda. Pada kesempatan hari ini tentu tidak asing buat kita. Ini ada sebuah tanaman yang cukup menjanjikan, yaitu bawang merah. Nah, bawang merah pada hari ini baru 10 hari setelah tanam, sehingga ini kalau kita lihat, kalau kita cek bersama, secara otomatis sudah mulai menumbuhkan semangat baru, sehingga nanti diharapkan pada waktu hasil pasca panen bisa menjadi hasil yang melimpah. Oke, pada kesempatan hari ini kita pun juga tidak lupa ada teman-teman kita yang bernama Mas Arif Kumaidi. Ini adalah pakar pertanian yang cukup luar biasa. Pemula. Ini kaos putih ini analisis pertanian. Namanya Saudara Handoko. Wah, yang cukup luar biasa. Mungkin Mas Arif bisa diceritakan pengalaman dan sebagainya dalam rangka berbisnis pertanian atau dan sebagainya lah. Silakan diterjemahkan. Monggo Mas Arif, silakan. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya mulai bertanam bawang merah itu baru pertama kali. Usia tanam bawang merah saya sekarang ini umur 15 hari. Dan sebelumnya saya bertanam melon. Nah, yang kemarin viral tuh, Mas. Oh iya, yang kemarin sempat masuk ke Jerami ID juga. Dan saya rasa ingin mencoba komoditas yang lain yang di Bojonegoro ini, terutama di Kecamatan Kedungadem, bawang merah juga cukup terkenal dan menjadi sentra baru untuk tanaman budidaya bawang merah. Nah, kenapa saya kok tertarik ke bawang merah? Karena saya kira kok perawatan agak sedikit lebih mudah dibandingkan melon, karena melon juga membutuhkan perawatannya juga cukup rumit, peralatannya cukup banyak, termasuk gulutannya harus diplastiki dan juga harus pakai lanjaran. Tapi musim ini aku juga tanam melon, tapi cuma sedikit, dan lainnya saya tanam bawang merah. Jadi saya juga baru pertama kali juga ini tanam bawang merah. Tapi lahan di sekitar saya pun juga sebenarnya sudah lama ada bawang merah. Cuma untuk saya sendiri baru mulai pertama kali ini. Kita juga sama-sama belajar. Oke, luar biasa. Sobat Jerami, langsung saja kita terjun ke lapangan. Sebentar, Masnya itu. Mas satunya. Kita terjun ke lapangan, kita akan langsung Petani bertanya kepada spesialisnya. spesialis bawang merah. Kita analisa. Mas Handoko, coba. Berapa kali tanam, Mas Handoko? Ini kalau melihat tanaman seperti ini, apa yang ada di benak panjenengan? Silakan. Sebenarnya masih pemula sih. Jadi kalau ngomong kayak begini kayak sudah pro banget. Nggak enak. Pro player. Kalau masalah terkait ini, saya kira sudah cukup bagus. Soalnya juga masih 10 hari masa tanam, dan bibitnya kelihatan kalau bagus karena tidak ada yang boler, berarti atau mulai lah kalau bahasanya. Pertumbuhan serentak masih
stabil. Jadi ini umur bibitnya kurang lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan lebih sekian hari lah, masa apa nih ngarannya. Jadi masa apa ya? Masa tarang, bahasa Jawa ini tarangan. Jadi setelah panen untuk persiapan untuk bisa ditanam kembali itu harus ditarang atau digantung. Dari posisi daun sudah kering digantung selama kurang lebih 3 bulan baru siap tanam. Kalau ini termasuk jenis apa ya, Mas Arif ini? Termasuk ini jenis apa ya? Thailand atau tajuk kalau ngarani biasa Jawa Timurnya itu Thailand Nganjuk. Jadi beberapa jenis, ada yang Bauji, ada yang Thailand. Ya. Itu mengapa kok sementara ini memilih yang bagian Thailand ini? Kok enggak yang lain? Atau memang adanya cuma ini? Harga. Oh, mungkin harga ya. Coba. Terutama harga sih. Kalau Thailand itu lebih miring kalau untuk bibitnya. Kalau Manjung atau Bauji itu selisih hampir 10.000 per kilonya. Tapi saya dengar kalau Thailand itu hasilnya itu katanya lebih mantap atau lebih maksimal, itu benar atau tidak itu? Ya itu tergantung juga sih, tergantung perawatan. Tapi kalau dilihat dari hasil nanti besarnya umbi itu nggak kayak yang Bauji. Pengalaman dari Mas Handoko sendiri yang selama ini? Mas Handoko ini sudah sekitar 5 kali. Oh, 5 kali. 4 kali sekarang. 4 kali sekarang. Oh, 4 kali. Bedanya kalau Bauji sama Thailand, kalau Bauji nggak gampang rawan kena jamur, dan hasilnya pun masalah besarnya umbi itu nggak kayak Bauji. Cuma kalau Bauji itu nggak bisa tahan lama, bisa bertahan cuma 2 bulan. Selebihnya akan bawang merah tuh akan kempos dengan sendirinya. Kalau Thailand bisa semakin lama semakin kuat, semakin bagus. Oke Mas, ini kalau melihat tanaman ini kan baru 10 hari setelah tanam. Secara otomatis ada rekomendasi pupuk yang ingin disampaikan? Monggo Mas Arif mungkin. Pupuk kalau saya yang tanaman saya sendiri kemarin sekarang sudah umur 25 ya. Pupuk pertama itu pas waktu olah lahan saya tabur. Jadi waktu dicangkul itu saya tabur. Jadi itu pupuk pertama untuk dasaran. Nah, fungsinya untuk agar nanti waktu ketika akarnya mulai tumbuh itu kan sudah langsung menyerap pupuk yang kita kasih ke tanah. Nah, pupuk susulannya yang kemarin umur tanaman 15 hari. Itu saya pupuk NPK yang kandungannya 16 itu saya tambahi sama ZA dan KCL. NPK Mutiara itu ya? Ya, pokoknya yang NPK ya, yang 16 itu. Yang terus saya tambahi ZA terus sama KCL. Untuk ZA itu kan nitrogennya lumayan tinggi, jadi untuk masa pertumbuhan awal, masa vegetatif, untuk pembentukan daun, akar, dan saya tambahi sedikit KCL agar pertumbuhan daun agak sedikit kokoh. Nah, ini yang diharapkan mungkin dari Sobat Jerami adalah mungkin tata cara pemupukan, cara memilih pupuk, mungkin obat dan sebagainya, ini kan sangat perlu. Sehingga nanti kalau Sobat Jerami ingin menanam bawang merah, secara otomatis kan sudah punya ilmunya berkaitan dengan ini. Betul. Nah, ini berkaitan dengan pupuk tadi sudah dijelaskan oleh kandungannya. Ada ZA, ada NPK, dan ada KCL. Oke, untuk selanjutnya mungkin persiapan bagi Sobat Jerami kan ada mungkin obat-obatan. Mungkin Mas Handoko coba mungkin yang perjalanan yang selama ini saudara alami dari obat-obatan yang paling cocok. Monggo Mas Handoko coba. Kalau masalah musim sekarang sih mending kita persiapan di obat jamur sih, kebanyakan yang kandungan mankosipnya Mas ya. Jadi untuk menghindari mencegah jamur itu kita banyak di mankosip untuk melindungi bawang merah agar tidak terkena jamur. Apa tadi namanya?
fungisida. Fungisida. Jadi, ya kita tambahi Fungisida. fungisida. Soalnya kalau musim penghujan itu Rawan terkena. itu kan suhu lembab, jadi kadang daun itu rawan terkena jamur. Nah, jamurnya itu nanti menyerang daun, kadang daunnya ada kayak bercak ungu, bercak, dan itu Kuning. bahaya. Dan Jadi akan pencegahan untuk agar tidak terkena jamur itu ya kita aplikasi fungisida yang dan bahan aktif. Bahan Banyak aktif. sekali rekomendasi untuk itu, terutama yang awal-awal itu yang bahan aktifnya propinep atau mancozeb dan sistemik yang lainnya juga banyak. Oke, Sobat Jerami yang luar biasa. Hama lah ini untuk kegiatan preventif kita, pencegahan secara otomatis kan itu juga perlu disampaikan mungkin supaya Sobat Jerami biar lebih maksimal nanti. kalau hama di musim yang sekarang minim sih Mas. Minim, sangat minim. Yang perlu dijaga ya itu biar tidak terkena jamur itu, karena musimnya kan musim penghujan. Jadi lebih banyak ke jamur. Kalau hama biasanya di musim kemarau itu ulat. Jadi Tapi kadang kita kalau petani bawang merah yang saya tahu pencegahannya itu kadang dikasih seperti lem yang ditaruh di tiap pojokan atau di tiap beberapa bedeng itu untuk memancing lalat atau itu induk-induknya yang nanti menaruh telur yang bakalnya ulat itu, jadi biar menempel dia terjaring di situ. Itu pencegahan. Ya, itu sih. Masing-masing. Mas Handoko tanam Berapa? kintal? Kalau saya Berapa masih nanam 2,5 kintal sih. 250 kilo. Kalau Mas Arif berapa? Saya tanam 428 kilo. 400 4 kintal 28 kilo. Luar Ya. biasa. Ya kebetulan saya sendiri juga sudah terjun ini, sudah 2 kintal ini, Sobat Jerami ya. Sehingga dengan realisasi kita tidak sekedar teori, tapi praktek langsung di lapangan, sehingga hasil yang diharapkan nanti tiada bukan semoga pertumbuhannya semakin bagus dan sampai finish nanti sudah bisa mencapai hasil yang maksimal, terutama pada tanaman ini, sehingga ada kepuasan tersendiri buat kita semuanya. Mas, mungkin Mas Arif, ini ada satu lagi ini tentang biaya. Supaya nanti teman-teman tidak bingung nanti. Kalau yang di tanaman saya, yang tanaman sekitar 4 kintal 28 kilo itu untuk bibitnya saja. Bibit itu sekitar ya kan per kilo kemarin dapat harga yang 32.000. Dan jadi totalnya ya hampir 14 juta lah untuk modal untuk bibit saja itu. Nah, terus untuk olah lahan, biaya tenaga kerja untuk nyangkul, terus beli pupuk, obat dan lain sebagainya ya. Mungkin nanti sampai selesai itu totalnya hampir 20 jutaan untuk bibit sekian. Sampai finish ya. Ya, dari finish. 4 kintal 28 kilo itu sekitar 20 jutaan. Iya, itu total semua lah, tenaga kerja, pupuk, bibit. Ya kurang lebih segitu. Mas Han berapa Mas Han? Berapa ini? Kalau saya yang nanam 2 kintal setengah itu bibit saja sudah 7 juta olah lahan, dan sampai ini umur 46 HST itu sudah habis sekitar ya 15 jutaan lah dari situ. 15 jutaan ya, ini tinggal nunggu panen, semoga harganya baik. Amin. Untuk kalau saya pribadi ini baru persiapan pupuk tenaga dan sebagainya ya sudah 11-an. Sudah 11-an. Ya kita target ya cuma berapa, kalau 2 kintal itu sekitar 13 sampai 14 lah. Ini sampai finish itu. Tapi ini obat-obatnya, pupuknya sudah siap ya. Oke. Itu teman kita ada 2 itu kelihatannya kok sudah merundingkan ingin menanam bawang. Dia buat podcast sendiri. Oh. Itu ada Mas yang pakai jaket itu, Mas Fikri itu. Dan yang duduk itu Kiai Afifuddin Majid itu, Afif itu dari Jamban City itu. Next kita akan berkunjung ke kebunnya Mas
Rekan-rekan Jerami, sahabat-sahabat, next time kita akan berkunjung ke kebunnya saudara Fikri dan saudara Afif. Oh, Mas Arif dulu ya, kita ke Mas Arif. Oke, siap. Nanti pada finalisasi di Mas Handoko. Mas Handoko. Oke, see you Bentar later. lagi panen. Dan hasilnya Mudah-mudahan hasilnya Bagus. luar biasa, bagus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.